Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Teman-teman, saya izin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hampir setiap hari masuk tentang ini yang ada di belakang ini tuh apa ya. Saya selama beberapa waktu terakhir ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Bahkan sampai saya rangkum di dalam notes ya, di gawai saya, pertanyaan seputar nih yang ada di belakang teman-teman semuanya. Teh naon gitu, what is this, mahada, apa ini, punya ini tuh apa, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Memang kalau kita pikir pertanyaannya singkat, hanya 2 kata, apa ini gitu, tapi jawabannya ternyata tidak sesingkat itu juga. Dia membutuhkan sedikit penjelasan, terutama ketika yang bertanya ini adalah teman-teman yang barangkali baru melihat atau mengetahui atau mungkin jarang mendengar istilah yang sering muncul di dalam dunia aset digital atau uang-uang yang tidak beredar secara kasat mata. Karena yang selama ini banyak orang tahu, uang itu ya hanya ada di ATM, ada di M-Banking, ada di kantong gitu. Tapi bahwa di luar itu ada banyak aset-aset bernilai, itu mungkin tidak semua orang memahami. Maka itu wajar jika kemudian muncul pertanyaan, ini apa? Nah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk selama ini ke saya, sampai saya kumpulkan semua pertanyaannya tentang ini tuh apa. Nah, baik, saya mulai dari pertanyaan pertama. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin buat teman-teman yang sudah asam garam di dunia ini, mungkin lebih memiliki bahasa yang sekiranya sering didengarkan di dalam dunia kriptografi. Saya lebih akan menggunakan istilah-istilah sederhana yang analoginya pun barangkali sederhana, sehingga bagi yang awam bisa memahami, setidaknya terbuka sedikit cakrawalanya untuk mengenal apa perangkat yang ada di belakang saya ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini mesin apa dan bagaimana cara kerja mesin tersebut? Jawabannya adalah, ini adalah mesin SPX. Mesin SPX ini adalah mesin yang diprogram khusus secara komputatif untuk memecahkan teka-teki algoritma kriptografi. Jadi, mesin ini sesuai dengan namanya adalah mesin mining. Mine, to mine, yang dalam bahasa Inggris mungkin teman-teman bisa lihat artinya adalah menambang. Jadi mesin ini seperti cangkul atau pacul yang dia ini bisa menambang sesuatu yang berharga, bernilai, yang nama objek tersebut atau objek yang bernilai tersebut adalah kriptografi. Kripto ini adalah nama lain dari istilah mata uang digital, di mana kita mengetahui bahwa ada mata uang yang selain beredar secara mayor di tengah-tengah masyarakat, dan ini cukup populer di kalangan para trader, para miner. Nama uang tersebut adalah mata uang kripto. Ada banyak jenis-jenisnya. Contoh saja yang paling terkenal adalah salah satunya Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya ya. Dan mesin ini menambang salah satu dari uang kripto tersebut. Apa uang kripto yang ditambang? Biasanya para miner menyebutnya dengan istilah pool. Pool apa yang ditambang oleh mesin ini? Jawabannya adalah multi-pool. Bisa pool apa saja sesuai dengan fundamental yang dinilai oleh sistem SPX ini sangat profitable. Dan detik ini ketika saya berbicara di depan video ini, jika teman-teman bertanya pool apa yang ditambang oleh mesin ini, jawabannya adalah pool bernama Kaspa, yang secara sistem otomatis teman-teman tidak perlu lagi untuk memikirkannya itu semuanya, dan ini sudah disetting atau difungsikan secara otomatis oleh sistem. Sebelumnya SPX ini pernah menambang pool LTC namanya, tapi kemudian LTC setelah dilihat fundamentalnya terus halving dan sedikit menurun profitabilitasnya. Kemudian sistem SPX per detik ini menggantinya dengan pool bernama Kaspa. Kita tahu mata uang itu kan ada 2, mata uang digital atau kripto itu ada 2.
Ada yang bisa di mining dan bisa di trading. Ada yang hanya bisa di trading tapi tidak bisa di mining. Kebetulan mata uang Kaspa atau kripto Kaspa itu adalah salah satu mata uang yang bisa di mining juga bisa di trading. Jadi simpelnya ini adalah mesin penambang yang berpotensi menghasilkan profit ataupun keuntungan, dan mesin ini secara otomatis mengubahnya menjadi USDT. Apa itu USDT? USDT itu adalah USD token. Jadi mata uang digital juga dalam bentuk USD, sama seperti USD, cuma ada tambahan T karena sifat mata uang ini adalah token, dan nilainya pun sama persis seperti kurs yang berlaku di USD-nya. Sekali lagi, nilai USDT disamakan dengan nilai yang ada dalam kurs exchange di USD. Jadi salah satu keunggulan menggunakan mesin ini, teman-teman, ketika sudah mendapatkan koin keuntungan dari Kaspa itu, otomatis oleh si mesin yang nantinya akan dipantau lewat aplikasi, dia mampu mengkonversi dan mengubahnya menjadi USDT. Sehingga teman-teman tidak perlu lagi menukarkannya, sudah terima beres, sudah terima jadi. Maka mesin ini memang sangat cocok untuk orang yang awam, yang tidak mampu banyak memahami tentang dunia kriptografi, exchange, Binance dan lain sebagainya lah. Toko-toko kripto jarang mengenal istilah itu. Ini udah paling cocok untuk dimiliki. Karena apa? Udah langsung terima jadi. Ibarat kata ini, kalau kita mendengar istilah lantatur, layanan tanpa turun. Kita hanya duduk di kendaraan kita, terima paket yang sudah kita beli, kita nikmati sendiri. Ini jawaban singkat tentang mesin SPX. Apa saja jenis-jenis mesin SPX dan bagaimana estimasi profit atau keuntungannya? Baik, mesin SPX ada 3 seri saat ini. Yang pertama adalah seri A. Seri A ini bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk yang lama. Warnanya ini silver. Teman-teman bisa lihat stainless ya. Ini seri A. Per detik ini SPX per tanggal 17 Juli untuk yang seri A sudah diubah desain warnanya menjadi warna hitam. Black dot seperti ini nih. Ini ya teman-teman. Lebih powerful, elegan, dan banyak pengembangan dari tipe seri A yang lama, namun tetap menghasilkan profit yang sama dengan SPX yang lama. Nah, SPX A ini teman-teman, ini adalah mesin yang paling best seller di antara 3 seri SPX, dimana mesin SPX seri A ini perharinya ketika dia mining mampu menghasilkan profit antara 9 sampai 10 dolar per hari. Saya ulang sekali lagi, estimasi profit per harinya adalah 9 sampai dengan 10 dolar per hari. Nah, tapi mesin ini tidak bisa mining kalau tidak ada gas fee. Bahasa lainnya adalah token splitter, karena itu adalah bahan bakar dari perangkat mesin tersebut. Nah, mesin ini membutuhkan gas fee satu hari itu antara 30 sampai dengan 35 gas fee per hari. Sekali lagi, mesin yang seri A membutuhkan gas fee antara 30 sampai dengan 35 gas fee seharinya untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan antara 9 sampai dengan 10 dolar per hari. Nanti kita bisa kalikan dalam waktu 1 bulan berapa keuntungan kotor, berapa keuntungan bersih. Namun saya akan jawab secara singkat. Per detik ini, di akhir Juli 2024, mesin SPX ini yang seri A ini rata-rata saya langsung ngambil keuntungan bersihnya dan kotornya dan saya konversikan ke dalam rupiah. Biasanya para miners mendapatkan keuntungan bersih yang seri A ini antara 2 juta rupiah sampai dengan 2.500.000 rupiah per bulannya. Ini keuntungan bersih. Loh, kalau keuntungan bersih berarti ada profit kotornya dong. Betul, ada profit kotornya. Ini lebih dari itu. Totalnya itu rata-rata kotornya itu antara 4 juta sampai dengan 4,3 juta rupiah. Ini per ketika saya berbicara di akhir Juli 2024 ya. 4,2 sampai dengan 4,3 juta rupiah.
Tapi itu kotor. Loh, kenapa kemudian bisa menjadi 2 juta sekian? Karena ada biaya gas fee itu yang harus kita isi atau kita top up setiap saat atau setiap minggu atau setiap bulan, itu terserah bagaimana kehendak minersnya. Namun yang saya kalkulasikan adalah perhitungan bulanan. Gas fee-nya ini membutuhkan 30 sampai dengan 35. Satu gas fee-nya ini harganya 0,12 dolar ya. Karena yang dijadikan satuan konversi adalah dolar. Cuma kalau kita hitung per detik ini, per hari ini ya kurang lebih 1 dolar itu sekitar 1.956 rupiah ya. Dan jika dikalikan secara kasar ya lebih kurang itu membutuhkan antara 1,7 1,8 sekian untuk ongkos mining bulanan si SPXA. Maka dari 4,2 sekian dikurang sekitar 1,7 atau 1,8, saya sebut tadi range keuntungannya itu antara 2 juta rupiah sampai dengan 2.500.000 rupiah. Dan ini range estimasi yang sifatnya fluktuatif, artinya tiap bulan di tanggal dan jam yang sama bisa jadi tidak sama. Kita mulai mining tanggal 10 Juli misalnya, kemudian ketika kita cek kembali di 10 Agustus kita mendapatkan keuntungan contohnya 2.200.000 rupiah bersih. Kemudian di bulan Agustus September ternyata menjadi 2.400.000 rupiah. Kemudian di bulan September Oktober menjadi 2.300.000 rupiah. Itu fluktuatif, sekali lagi fluktuatif ya. Namun saya hanya menjawab secara kasar untuk teman-teman yang barangkali lebih mudah untuk memahami profitable mesin ini. Ini yang seri A, keuntungan rata-rata antara 2 sampai dengan 2,5 juta rupiah per bulannya. Kemudian harganya sendiri ini yang paling mahal. Berapa harganya? 23 juta rupiah per satu mesinnya. Ini belum termasuk harga token splitter. Maka jika teman-teman mau membeli mesin SPX dan langsung ingin membeli splitternya, anggaran yang harus dikeluarkan lebih kurang sekitar 24.800.000 rupiah minimal ya. Itu harus punya tuh, supaya jangan sampai beli mesin tapi nggak beli bahan bakarnya, beli motor tapi nggak beli bensinnya, nggak bisa jalan dong. Nah begitu juga mesin SPX, ketika kita membeli unitnya langsung harus membeli token splitter atau gas fee-nya. Nah caranya nanti itu akan dijawab di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini yang seri A. Kemudian yang kedua adalah SPX yang seri B. Ini yang warna putih ini teman-teman. Ini harganya tidak semahal mesin yang A, dia lebih murah. Harganya hanya 13 juta rupiah saja per satu mesin, belum termasuk token splitter. Berapa token splitter yang dibutuhkan? Sama harga token splitternya 0,12. Tapi jumlah token splitter untuk hariannya ini berbeda dengan yang A. Dia membutuhkan sekitar 15 sampai dengan 20 token splitter per hari. Jadi kalau di kasar dan di rata-rata, yang B ini membutuhkan ongkos mining ini sekitar 800 ribuan, kadang-kadang 900 ribuan, kadang-kadang 700 ribu sekianan, antara 700 sampai dengan 900 ribu rupiah per detik ini saya berbicara, karena harganya fluktuatif. Bisa jadi nanti akan naik, bisa jadi nanti akan turun. Ya, jadi kalau kita langsung beli yang seri B, harganya 13 juta rupiah. Sekali lagi harga yang seri B 13 juta rupiah tambah token splitter untuk mining bulanan atau bahasa lainnya selain token splitter gas fee itu sekitar 800 ribuan. Ya kurang lebih siapkan anggaran sekitar 13.800.000 rupiah. Berapa keuntungan yang dihasilkan dari yang SPXB ini? Per hari dia bisa menghasilkan keuntungan antara 4 sampai 5 dolar per hari. Sekali lagi 4 sampai dengan 5 dolar per hari. Nah, menurut pengalaman para miners yang sudah SPXB ini menghasilkan profit range-nya antara 1 juta rupiah sampai dengan 1.300.000 rupiah. Ini estimasi rata-rata bulanannya ya, antara 1 juta rupiah sampai dengan 1.300.000 rupiah. Ini untuk yang seri B. Ini cukup banyak diminati juga, meskipun tidak sebanyak yang A, terutama untuk miner bukan trader ya, untuk miner atau penambang pemula yang pengen coba tapi penasaran tapi takut-takut. Nih biasanya opsinya yang B ini. Ya, modalnya tidak terlalu besar seperti yang A, tapi juga menghasilkan profit yang cukup. Apalagi kalau teman-teman belum nikah, masih belum punya banyak tanggungan nafkah yang wajib. Wah, ini sih udah cukup banget insya Allah per bulan. Ya, itu yang seri B. Yang terakhir adalah seri C. Seri C ini bentuknya seperti ini teman-teman.
Ini dia lebih kecil. Ini yang seri C. Ya. SPX yang seri C. Ini jujur kurang terlalu banyak diminati. Maka dari itu stok ini selalu banyak. Beda dengan yang B dan yang A. Terutama yang A itu selalu habis. Setiap 2 minggu habis, setiap 2 minggu habis. Kita stok 20 unit, 30 unit, habis diborong semuanya. Tapi yang C 30 unit 3 bulan, 6 bulan juga belum tentu habis. Kurang peminatnya untuk yang C yang barusan. Dia itu harganya memang paling murah, 7 juta rupiah. Tapi profitnya tidak sebanyak yang A dan yang B. Kalau yang C ini profitnya itu kotornya itu sekitar 900 ribu rupiahan. Ya, karena dia cuma $1 sampai dengan $2 per hari. $1 sampai dengan $2 per hari, keuntungannya kecil memang. Jadi kalau di rata-rata profit kotornya itu sekitar 900 ribu rupiah per bulan. Ini pengalaman miners, dan bersihnya itu sekitar 500 ribu rupiah sampai dengan 600 ribu rupiah per bulan. Nah, ini gambaran dari 3 mesin SPX yang kita miliki. Teman-teman nanti bisa mengkalkulasikan sendiri berapa lama akan BIP ataupun break even point atau balik modal. Saya menjawab berdasarkan pengalaman puluhan miners yang sudah bergabung di SPX, ya, yang sudah pernah membeli mesin ini. Biasanya yang A ini dia akan balik modal itu sekitar 10-11 bulanan yang A. Kalau yang B itu sekitar 1 tahunan baru balik modal. Dan yang C ini yang paling agak lama sedikit, ya antara 1 tahun 2 bulan sampai dengan 1 tahun 3 bulan. Nah, ini sedikit membuka tentang cakrawala mesin SPX ini, terutama pertanyaan yang paling pertama diajukan, profitnya seperti apa. Itulah gambarannya, teman-teman. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apa itu splitter atau gas fee? Tadi kan saya sering nyebut tuh splitter gas fee. Ini yang kadang-kadang membuat sebagian orang-orang tuh bertanya-tanya lagi, apa makanan apa splitter, apa itu gas fee? Baik, kalau saya izin untuk membuat istilah yang paling bisa dianalogikan. Gas fee itu bahasa lainnya, jika kita analogikan ke kendaraan, gas fee adalah bahan bakar. Kata lain dari bahan bakar. Apa itu splitter? Splitter itu adalah jenis bahan bakarnya. Kita anggap saja splitter ini adalah Pertamax misalnya. Jadi gas fee adalah bahan bakar, splitter itu adalah jenis bahan bakarnya sendiri, yang kita analogikan dia adalah Pertamax. Kalau kita sebut mesin ini adalah sebuah kendaraan yang membutuhkan bahan bakar dengan jenis Pertamax, maka SPX adalah sebuah perangkat mining yang membutuhkan bahan bakar atau kita sebut gas fee yang namanya adalah token splitter. Nah, kalau tidak ada token splitternya, maka kendaraan SPX ini tidak akan berjalan. Artinya dia tidak akan bisa mining, teman-teman. Jadi kita harus isi terus token splitternya. Nah, nanti teknisnya di mana kita beli token splitternya? Bisa nggak kita beli di Indomaret? Ada nggak dijual di Alfamart? Itu kadang-kadang orang-orang teh sampai nanya segitunya gitu. Nah, membelinya itu cukup mudah, bukan di toko-toko yang lainnya. Hanya bisa dibeli di aplikasi khusus yang disebut dengan aplikasi aset digital. Ya, jadi aplikasi aset digital itu adalah aplikasi pertama yang harus nanti dimiliki oleh teman-teman miners. Disitulah kita nanti akan membeli token splitter tersebut. Kayak kita beli token listrik lah, kalau udah bunyi tuh kita harus isi kan. Begitu juga ini. Kalau sudah menuju 0, dia harus diisi. Karena dia tiap detik, tiap menit itu berkurang terus sampai dengan 0. Jangan sampai menuju 0, karena kalau udah menuju 0 ya nanti rugilah, ada waktu mining yang terbuang. Jadi harus diisi token splitternya tersebut atau gas fee-nya tersebut supaya mesin ini bisa mining. Seperti apa nanti cara ngisinya, seperti apa nanti cara top up-nya dan lain sebagainya, itu nanti akan kami pandu buat teman-teman yang bisa berjumpa dengan saya secara face to face. Sini HP-nya, liatin nih caranya begini. Nanti kita akan ajarkan sedetail itu. Tapi kalau teman-teman ada di lokasi yang jauh dengan saya atau kami, tim SPX, kita akan pandu melalui aplikasi video call WhatsApp. Karena di WhatsApp itu kan sekarang ada fitur share layar. Kita akan pandu caranya perlahan-lahan dari mulai cara ngisi gas fee, memantau gas fee dan lain sebagainya.
Nah, mesin ini membutuhkan gas V yang berbeda-beda. Saya sudah sampaikan, yang A ini karena kendaraannya lebih besar, lebih kencang, maka dia membutuhkan bahan bakarnya sekitar 30 sampai dengan 35 gas V per harinya. Yang B antara 15 sampai dengan 20 gas V per harinya. Sementara yang C membutuhkan antara 5 sampai dengan 7 gas V per harinya. Makin tinggi makin kencang, makin besar profitnya, makin rendah juga makin kecil profitnya. Pilihan ada di tangan kita. Nah, harga token splitternya itu sendiri per saat ini saya berbicara adalah 0,12 dolar. Jadi dia tidak dalam rupiah, dia dijual dalam bentuk dolar. Maka nanti membelinya pun harus dalam bentuk dolar. Akan dipandu di aplikasi cara belinya nanti. Nah, 0,12 dolar itu sekitar 1.956 rupiah per satu token splitternya. Tinggal dikalikan nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing mesin yang kita miliki ini. Nah, itu gambaran sedikit tentang splitter dan gas V. Intinya teman-teman cukup tahu dulu, tapi untuk teknisnya, caranya akan kita pandu ketika nanti teman-teman sudah memiliki mesinnya, dan kita akan pandu secara face to face atau melalui fitur video call. Pertanyaan berikutnya, apakah mesin ini membutuhkan internet? Ya, jawabannya pasti. Karena mesin ini hanya bisa berjalan dengan 3 unsur. Yang pertama, harus ada listrik. Yang kedua, harus ada internet dalam bentuk wifi. Dan yang ketiga, harus ada gas V-nya. Kalau 3 ini ada, mesin ini akan menambang. Jadi teman-teman, perlu dipertimbangkan kalau misalnya kita ingin membeli mesin ini, apakah di rumah kita ada internet dalam bentuk wifi. Dan pertanyaan berikutnya, kecepatannya berapa? Kebutuhan internetnya bagaimana? Dia, mesin SPX ini membutuhkan kecepatan internet yang stabil dengan minimal Mbps itu 20 Mbps. Kalau lebih top lagi. Jadi pastikan teman-teman nanti di rumah itu harus ada router ataupun wifi. Karena ya percuma atau kalau nanti kita beli terus wifi-nya nggak ada, ya bagaimana mau mining atau bagaimana mau menambang mesin ini. Jangan kurang dari 20 Mbps. Itu rekomendasi yang kita sampaikan berdasarkan pengalaman para miners yang kita sering dengarkan. Apa dampaknya jika kurang dari 20 Mbps? Apakah tidak bisa mining? Tetap bisa mining, tapi nanti khawatirnya target profit hariannya yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu tidak akan tercapai. Sebagai contoh misalnya yang A, normalnya itu mendapatkan profit harus tembus angka 9 USDT per hari atau 9 dolar per hari. Tapi karena kecepatan internetnya lemah, ya bisa jadi ada yang 7 dapatnya, ada yang 5, ada yang 6. Nah itu kita sering ngedengar miners itu nanya, kok Kang ini kok nggak sampai 9 ya saya hitungnya. Hitungnya dari kapan? Dari jam 1 malam sampai dengan jam 1 malam lagi. Pas dicek ternyata internetnya cuma 10 Mbps. Nah itu ngaruh banget. Saya suruh test speed, coba test speed dulu. Download aplikasinya tuh, test speed. Pas dilihat cuma 10 Mbps. Nah kemudian kita anjurkan untuk di-upgrade ke 20 Mbps. Akhirnya baru normal kembali. Saya pengen punya mesin, tapi saya tinggalnya di pelosok desa. Di pelosok desa nggak ada internet. Kita nggak punya router kayak Starlink gitu dan lain sebagainya. Itu gimana? Jangan khawatir teman-teman. Kami juga menerima jasa titip mesin di sini. Bahkan jumlah yang nitip mesin di sini itu sudah tembus di angka 70 unit. Kita di sini sudah menghandle 70 mesin titipan dari para miners yang di rumahnya itu nggak ada internetnya. Jadi dititip di sini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan daya listriknya? Nah, ini pasti jadi pertanyaan. Sebelum saya menjawab berapanya, teman-teman juga harus mengetahui bahwa jenis-jenis mesin miner ini ada banyak seri. Ada yang model rig, ada yang dengan VGA, ice river, ada yang model ASIC. Nah, yang kita pakai adalah versi ASIC miner. ASIC tulisannya ASIC, ASIC dibacanya. Jadi seri ASIC ini adalah seri yang paling irit secara konsumsi listrik, berbeda dengan seri lainnya. Dan tentu setiap mesin punya keuntungan dan kelebihan masing-masing. Untuk yang seri ASIC ini, listriknya itu sangat rendah. Pengalaman uji coba kami, ketika dinyalakan pertama kali dan dites dengan alat pengukur voltase itu
itu pertama langsung ke 65 watt. Kecil kan, 65 watt kan. Ya mungkin kayak kipas angin di rumah gitu, mungkin nggak sampai sebesar AC lah gitu ya. Kalau AC kan besar ya, apalagi ketika dinyalakan pertama kali. Jadi mesin ini daya listriknya hanya 65 watt saja. Itu pun berangsur-angsur turun. Salah satu miner pernah membagi pengalamannya. Dia punya 16 mesin yang seri A. Dikumpulkan semua 16, dia satukan ke dalam power penyimpan daya. Di situ dihitung ternyata dari 16 unit yang sedang running mining itu hanya mengkonsumsi sekitar 75 watt. 75 watt itu ketika sudah mining di tengah-tengah. Jadi makin lama setelah dinyalakan dia akan otomatis berangsur-angsur turun. Berarti kalau 75 watt asumsinya ada 16, ya 75 bagi 16 aja ya, mungkin antara 45 watt ya. Apa namanya, daya listrik yang dibutuhkan oleh mesin ini. Kalau saya taksir sekitar 5-10 watt, itu kecil banget teman-teman. Sehingga untuk ongkos listrik ketika teman-teman membeli ini, saya yakinkan Anda tidak perlu khawatir, karena mesin ini menggunakan daya listrik yang sangat rendah, sehingga tidak perlu menjadi beban pikiran. Berbeda dengan seri yang lainnya, itu listriknya ya gede-gede banget ya. Bisa ada yang sampai 500, 100 watt, bahkan sampai 3000 watt. Wow. Makanya jangan kaget, beberapa waktu lalu ada salah satu portal berita miner dengan mesin yang rig ya. Itu dia, mohon maaf teman-teman, ini tidak untuk dicontoh ya. Dia mencuri, ngelosin bahasa orang kitanya. Listriknya dilosin untuk mining dia. Akhirnya ditangkap sama polisi dan dipenjara. Ketika ditanya buat apa, ternyata buat mining. Mesinnya yang dipakai yang seri VGA, yang rig ya dengan VGA, itu pasti butuh konsumsi listrik yang sangat luar biasa. Jadi untuk listrik ini sangat irit sekali. Pertanyaan berikutnya, apa aplikasi yang digunakan untuk mining ini? Ada dua aplikasi teman-teman. Aplikasi yang pertama namanya adalah aplikasi Pool SPLTR, kepanjangan dari Pool Splitter. Teman-teman nanti bisa download, tulisannya POOL, Pool SPLTR. Kalau saya cari di Play Store, saya akan tunjukkan. Ini aplikasinya, Pool SPLTR, jelas nggak sih? Nah, kurang lebih ini ya, mohon maaf agak buram-buram sedikit. Aplikasi Pool SPLTR fungsinya adalah untuk memantau hasil mining kita. Berapa hari ini sudah dapat, itu ngeceknya semuanya di aplikasi bernama Pool SPLTR. Jadi aplikasi Pool SPLTR ini, Pool Splitter ini lebih digunakan untuk memantau hasil mining kita. Itu wajib untuk di-download. Ya kalau nggak di-download nggak bisa, karena mesin itu nanti akan diregistrasi mesinnya. Tiap mesin kan punya seri yang berbeda-beda, dan seri itu, serial numbernya itu akan di-install atau dipasang di dalam aplikasi Pool Splitter ini. Itu aplikasi yang pertama, namanya Pool Splitter, disingkat Pool SPLTR, gunanya untuk memantau hasil mining. Nah, kemudian aplikasi yang kedua namanya adalah Aset Digital ini. Ya, mohon maaf kalau agak buram ya, ini daya kamera ponsel saya mungkin tidak terlalu top. Aset Digital, ada huruf A warna ungu. Ini fungsinya adalah untuk membeli token splitter atau gas fee. Yang kedua adalah untuk withdraw ataupun mencairkan. Ini dua fungsi utama di antara sekian banyak fungsi-fungsi lainnya. Ya, teman-teman juga nanti harus mendownload aplikasi yang kedua ini, karena nanti hasil keuntungan yang ada di aplikasi pertama Pool Splitter akan ditransfer ke Aset Digital. Ini seperti dompet atau wallet. Dari sini mau kemana? Bebas. Dari Aset Digital nanti bisa ke rekening kita. Teman-teman pakai rekening apa, misalnya bank yang paling populer di kota besar, BCA, bisa ditransfer ke BCA, bisa ditransfer ke Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga nanti wallet to wallet, teman-teman punya wallet yang lain untuk misalnya pengen di tradingin hasilnya, pengen di trader, teman-teman trader pengen trading lagi, bisa. Jadi semuanya multifungsi, bisa di hold juga, di staking dan lain sebagainya. Nanti akan diajarkan atau dipandu lebih lanjut ketika teman-teman sudah memiliki unit atau mesin SPX-nya. Jadi nggak usah khawatir, saya tidak akan menjelaskan semuanya karena akan sangat membutuhkan waktu untuk menjelaskan di awal. Tapi itu aja, cukup dua pengantar, dua aplikasi yang digunakan, Pool Splitter, Pool SPLTR singkatannya. Yang kedua, Aset Digital. Penggunaan teknisnya akan dipandu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, secara face to face maupun secara
video call. Ini buat teman-teman yang jauh. Pertanyaan berikutnya, apakah SPX ada garansi resiko kerusakan? Ini pertanyaan yang pasti akan ditanyakan. Wajar, namanya perangkat buatan manusia, pasti ada banyak human error-nya, ada banyak bug-nya, ada banyak kerusakannya. Begitu juga SPX ini, ada potensi rusak. Maka kita tidak pernah menjanjikan apapun kepada siapapun. Harus paham dulu apa resiko ketika teman-teman membeli perangkat SPX ini. Resiko terberatnya adalah mesin rusak. Nah terus kalau udah mesin rusak bagaimana? Ya nggak bisa mining. Nah terus kalau misalnya nanti udah mining, kita udah dapat keuntungan, misalnya kita udah dapat $200, terus mesinnya rusak, terus $200-nya itu hilang dong? Nggak, tetap ada di aplikasi aset digital atau di aplikasi pool splitter tersebut. Jadi nggak akan hilang. Hanya dia tidak lagi mining, dia tidak lagi mendapatkan keuntungan ataupun profit. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, teman-teman tidak perlu khawatir. Ini salah satu keunggulan SPX yang kami berikan ke semua para miners. Ketika sudah membeli mesin ini, kita memberikan garansi kepada semua pembeli mesin SPX. Ada 3 level garansi. Garansi yang pertama, 1 tahun pertama. Seandainya ketika teman-teman membeli, di 1 tahun pertama terjadi kerusakan mesin, apapun itu kerusakannya, yang tentu tidak disebabkan karena kelalaian ya, seperti kebakaran ataupun dibanting sama anak kita misalnya, nauzubillah, jangan sampai terjadi ya. Itu pasti akan kita garansikan dan biayanya free selama 1 tahun pertama jika terjadi kerusakan. Sekali lagi, jika terjadi kerusakan di 1 tahun pertama, garansi akan kita berikan secara cuma-cuma. Kalau perlu bahkan mesinnya stuck, kita akan ganti dengan unit yang baru tanpa ada biaya tambahan Rp1 pun. Sehingga ini bisa memberikan ketenangan kepada teman-teman untuk memotivasi sampai dengan balik modal atau break even point. Ini pasti poin yang dicari oleh teman-teman. Karena jangan sampai nanti udah beli mesin baru 6 bulan, modal belum balik, mesin rusak, kita nggak bisa memperbaikinya. Teman-teman gak usah khawatir. SPX insya Allah memberikan garansi kepada semuanya di 1 tahun pertama secara cuma-cuma. Nah, jika kerusak, itu 1 tahun pertama ya. Kemudian jika kerusakannya terjadi di tahun kedua, itu bagaimana? Nah, untuk tahun kedua itu ada biaya tambahan. Besar biayanya adalah 30% dari harga beli mesin tersebut. Harga beli mesin tergantung ya, ada yang seri A 23 juta, seri B 13 juta, dan seri C 7 juta rupiah. Itu dikenakan biaya 30% dari harga mesin. Jika terjadi misalnya di tahun yang kedua, udah mining misalnya 13-14 bulan, mesin rusak sedikit, kita perbaiki, ada biaya 30%. Tapi setelah itu akan dihitung 0 kembali dari awal. Jadi enak kan? Modal sih udah balik ya kalau udah itu rata-rata ya. Kalau udah di 1 tahun setengah, rata-rata sudah pada balik modal teman-teman. Nah, 1 tahun aman, tahun kedua aman, ternyata tahun keempat seterusnya atau tahun ketiga seterusnya terjadi kerusakan misalnya, maka ada biaya tambahan sebesar 70%. Waduh, kok mahal ya 70% jadinya? Ya iya tuh wajar, kan selama ini kita udah nikmatin profitnya bertahun-tahun. Jadi ya wajar lah dikenakan biaya maintenance-nya agak sedikit mahal. Karena yang namanya produk manusia kan kita nggak tahu faktor errornya itu bisa datang dari mana saja, dari siapapun. Maka biayanya adalah 70% dari harga jual mesin. Dan teman-teman, ini sangat logis ya. Ini sangat logis dan SPX memberikan ini sebagai bukan janji ya, sebagai garansi yang membuat teman-teman bisa mining dengan lebih tenang dan tidak perlu khawatir. Alasannya yang kedua, karena banyak orang-orang yang beli mesin di sembarang tempat. Saya nggak mengatakan semua tempat ya. Ada beberapa perakit atau produsen mesin tersebut yang dia tidak ingin bertanggung jawab jika terjadi kerusakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sering mendengar cerita teman-teman, Kang, hati-hati, teman saya udah modal 1,4 miliar untuk beli mesin penambang. Waktu itu yang dia pakai ceritanya Bitcoin, tapi ternyata rugi semuanya. Dan ketika rugi, yang rakitnya nggak bisa membenerin. Nah, itu yang tidak ingin kita harapkan terjadi ke semua miner SPX. Jadi insya Allah teman-teman tidak perlu khawatir, ada garansi yang akan memberikan keamanan atau kenyamanan dan ketenangan kita untuk mining. Apa sih keunggulan
menggunakan SPX. Pertanyaan berikutnya itu, keunggulan menggunakan SPX. Pertama, mesinnya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua, mesin SPX sudah otomatis terkonversi ke USDT. Karena beberapa mesin miner itu tidak langsung terkonversi ke USDT, dalam arti masih bumbu mentah. Ketika kita mendapatkan keuntungan, masih dalam bentuk bumbu mentah, harus kita olah dulu supaya bumbu tersebut bisa dihidang menjadi makanan. SPX ini tidak. SPX ini sudah otomatis disajikan dalam bentuk USDT, sehingga teman-teman udah tinggal pakai, udah tinggal nikmati keuntungannya, tinggal ditransfer ke bank teman-teman atau wallet to wallet. Kemudian keuntungannya lagi selain listriknya tentunya yang sangat irit yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hanya di awal itu 65 watt, bahkan berangsur-angsur turun antara 5 sampai dengan 10 watt. Kemudian mesin ini keunggulannya sudah menggunakan WiFi, sehingga mesin ini tidak membutuhkan kabel LAN lagi. Beda dengan seri yang Ice River, contohnya seri lain tuh yang di atas teman-teman bisa lihat. Ini yang di atas ini Ice River, dia membutuhkan kabel LAN nih, harus terkonek ke router yang ini. Jadi harus di tempat yang sifatnya statis. Tapi kalau SPX sifatnya dinamis, bisa dipindah-pindah tempatkan di ruangan yang menurut kita nyaman untuk dilihat. Nah, ini keunggulan berikutnya, ada garansi yang tadi sudah saya sampaikan bagi para miner, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak perlu khawatir, karena SPX insya Allah akan memberikan garansi sesuai dengan perhitungan yang sudah disampaikan sebelumnya. Keuntungan berikutnya nggak banyak tombol ya teman-teman. Tombolnya cuma satu, on off aja ya, seperti ini contohnya nih. Ini ya, on off, dah, tek tek, dah, tinggal ini doang, enak ya. Kemudian untuk menambah kekuatan WiFi, kita berikan antena seperti ini ya. Ini fungsinya untuk menangkap sinyal WiFi yang ada di rumah teman-teman semuanya. Kemudian yang berikutnya, balik modalnya itu lebih cepat. Balik modalnya sekali lagi lebih cepat dari seri-seri yang lainnya. Kemudian keunggulan berikutnya, mesin ini sangat mudah untuk digunakan, karena ya cukup dikonek listrik nih, ada kabel power, kita colokin, tak, kita nyalahin, kemudian kita konekkan ke internet dengan ponsel HP kita atau HP siapapun. Udah itu ya tinggalin aja. Ya kita ngapain? Ya kerjalah, ya ngaji, ya sholat, ya ibadah, dan lain sebagainya. Jadi gampang banget menggunakan mesin ini. Ini sehingga maka orang yang bahkan awam sekalipun teman-teman bisa menggunakan SPX, karena memang tidak sulit. Mesin ini memang benar-benar didesain untuk teman-teman yang bahkan sangat awam atau baru mendengar pertama kali tentang mesin mining, itu sudah langsung bisa mining insya Allah. Beda dengan rig ya, kita harus paham komponen-komponennya dan lain sebagainya. Untuk SPX tinggal pakai. Pertanyaan berikutnya, apakah tim SPX bisa ditemui atau dihubungi? Jawabannya iya. Teman-teman bisa menghubungi kami melalui gawai, melalui telepon, melalui WhatsApp, dan saluran-saluran media sosial lainnya. Bahkan teman-teman bisa menemui kami, orangnya jelas, dan tempatnya juga jelas. Di mana tempatnya? Kami punya workshop. Workshop ini untuk menjadi wadah kita bertukar pikiran, diskusi dalam tanda kutip base camp. Dan banyak teman-teman yang main ke sini. Hanya main aja, nggak beli mesin juga banyak. Hanya untuk sharing cerita, berbagi pengalaman, dan lokasinya itu ada di Kota Bogor. Tepatnya di perumahan saat ini, lokasi workshop kami ada di perumahan Villa Mutiara Bogor, Sektor 1, di Jalan Lohan 8, di blok B6 nomor 41. Kalau patokannya itu sekitar 10 menit dari stasiun Cilebut ya, lebih dekat dengan stasiun Cilebut. Dan kalau teman-teman ada yang ingin datang menemui kami ke workshop, monggo, kami sangat senang. Bahkan kami menganjurkan teman-teman siapapun yang ingin membeli mesin, kalau bisa temui kami terlebih dahulu untuk memahami apa resikonya, apa keuntungannya, cara menggunakannya. Karena kan beda bertemu dengan face to face dengan bertemu melalui telepon ataupun melalui video call. Lebih ke trust atau kepercayaan sih ya. Saya kalau ditanya sama orang yang ingin lebih tahu tentang dunia SPX atau mining, saya akan tanyakan dulu tinggalnya di mana. Kalau tinggalnya masih di wilayah Jabodetabek, saya sarankan lebih baik datang ke workshop dan temui kita langsung, kita ngobrol langsung, kita ngopi di sini ya, insya Allah. Dan itu banyak loh. Tapi kalau teman-teman yang tinggalnya di luar kota, seumpama kayak di Surabaya, di Malang,
di luar pulau, ya kita bisa menggunakan saluran komunikasi lainnya seperti WhatsApp, kita bisa video call, dan banyak loh yang dari luar, bahkan orangnya nggak pernah ketemu sama saya, tapi ya mungkin ngelihat profil saya di sosial media, akhirnya dia percaya, tertarik, pengen, bahkan udah punya pengalaman di mining sebelumnya, akhirnya dia mining dari jarak jauh. Lah mesinnya gimana? Dititip di sini. dianya di rumahnya. Jadi bisa banget. Sangat memungkinkan dan banyak yang kayak gitu. Gak pernah saya temui orangnya, tapi karena kepercayaan, alhamdulillah dia membeli mesin, ditransfer, diisi langsung splitternya, kita pandu cara penggunaannya, kita nyalakan mesinnya dari sini, ditaruh perangkatnya di sini, ya udah, dia yang mau operasikan sendiri, dia yang withdraw sendiri, kita nggak tahu menau. Tugas kita hanya menjaga mesin di sini dengan teman-teman tim ya, hanya menjaga dan memonitor mesin SPX titipan yang jumlahnya sekarang udah ada sekitar 60-70 unit ya, masya Allah. Itu, jadi tim bisa untuk ditemui dan tidak usah khawatir. Bahkan buat teman-teman, sekedar tambahan, kalau misalnya teman-teman tinggalnya dekat sini, insya Allah kita di SPX ini juga ada pengajian fikih kajian kitab kuning Fathul Qorib setiap hari Rabu malam Kamis ya, jadi datang kalau di waktu itu kita bisa ngaji bareng-bareng bersama dengan teman-teman miner yang lainnya dan juga masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar workshop sini. Jadi insya Allah khusus untuk yang muslim bukan cuma dapat profit lahiriah, tapi juga bisa dapat profit batiniahnya. Pertanyaan berikutnya, saya ingin mining tapi karena lokasi saya di desa terpencil sehingga tidak ada akses wifi di tempat kami. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah teman-teman menitipkan mesin tersebut di tempat yang ada wifi-nya. Nah, bingung kan nyarinya di mana? Mungkin nggak ada teman dekat yang punya wifi, atau kalau ada belum tentu mau dititipkan. Salah satu solusi yang kami sudah siapkan adalah menitipkan mesinnya di tempat kami di workshop SPX. Sekali lagi yang sudah saya sampaikan, ada sekitar 70-an mesin di sini yang sudah dititipkan. Teman-teman bisa menitipkan mesin di sini. Ada biayanya, tentu ada biayanya Rp200.000 per bulan per satu unit mesin untuk semua seri A, B, dan C. Sekali lagi untuk semua seri A, B, dan C biayanya adalah Rp200.000 per bulannya. Kenapa biayanya 200.000 disamakan? Karena kekuatan internetnya sama dan listriknya juga sama. Jadi kebutuhannya kita samakan semuanya. Maka yang banyak menitipkan di sini itu yang B dengan yang A terutama, itu banyak sekali yang menitipkan di sini. Ya, itu solusi yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Nah, kalau mesinnya udah dititipkan di sini, ya enak. Cuma kami hanya sedikit meminta pengertian kepada semua miner. Sekaligus ini menjadi perjanjian secara tidak tertulis bahwa namanya kita menggunakan listrik. Kan kita nggak tahu. Kadang-kadang terjadi mati lampu. Jika terjadi mati lampu, ya mungkin mesin sedang off dulu, tapi ketika sudah normal kembali akan dinyalakan tentunya, dan teman-teman tidak perlu memikirkan. Dan semua para miner yang mesinnya dititip, kita akan masukkan ke dalam grup Telegram. Di grup inilah semua para miner bertemu, berkumpul, yang mayoritas itu adalah yang menitipkan. Jadi kadang-kadang jika di tempat kami mati lampu, itu pasti semuanya para miner langsung, kan izin mesin saya kodenya ini seri A mati dan seri B juga mati, mohon dipantau. Itu nggak usah diminta, kita udah tahu duluan. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu juga akhirnya jadi tahu mesin mati. Namanya kita kan kadang-kadang nggak standby 24 jam di workshop ya. Saya kadang-kadang pulang ke rumah, tapi rumah saya pribadi tidak terlalu jauh dari workshop. Jadi ketika terjadi mati lampu, misalnya karena hujan deras, karena memang lokasinya di kota Bogor ya, kami kota hujan, kadang-kadang ada sekali dua kali mati lampu, tapi tidak sering dan tidak setiap hari. Ya kami mohon pengertiannya aja. Ya kami nggak punya atau belum memiliki unit untuk penyimpan daya, jadi masih mengandalkan listrik dari negara ataupun listrik dari PLN. Kalau mati ya mesin off semua, akan kita nyalakan ketika sudah normal kembali. Pertanyaan berikutnya, apakah ada resiko menggunakan mesin SPX? Oke, bullshit ya teman-teman. Kalau ada bisnis yang tanpa ada resikonya atau ada kata-kata pasti profit, ini perlu dan patut untuk diwaspadai oleh kita semua.
Jangan sampai tergiur dengan investasi bodong, iming-iming kalau kita invest segini, kita pasti akan mendapatkan profit pasti segini, pasti untung sekian. Ini mindset yang harus dibuang terlebih dahulu di semua jenis usaha atau bisnis apapun ya, termasuk di SPX. Bahwa ini ada risiko harus disampaikan, iya. Risikonya ada teman-teman. Ada risiko yang jarang terjadi, ada risiko yang sering terjadi. Saya sebut yang jarang terjadi di antaranya adalah ketika terjadi crash market, dan ini pernah terjadi beberapa minggu yang lalu. Jarang terjadi ya, saya juga baru nih menemukan ketika market itu sedang kacau. Waktu itu kalau nggak salah secara fundamental ada salah satu pemerintah kota Jerman ya, di daerah Jerman, dia ini kayak mengubrak-ngabrik pasar kripto dari Bitcoin, sehingga dampaknya ke semua market itu, ke semua pair kripto itu berpengaruh. Salah satunya Kaspa, di mana pair Kaspa itu yang menjadi pool SPX ini mining. Nah, imbasnya Kaspa juga kena. Efeknya apakah pendapatannya berkurang? Pendapatannya tidak berkurang. Tetap sehari akan mendapatkan 9 sampai dengan 10 dolar. Tapi yang jadi kendala pada saat itu adalah jumlah gas fee-nya yang normalnya 30 sampai 35, hari itu bertambah. Sampai ada salah satu miner yang berbagi dan menghitung, dia menghitung sampai tembus di angka 38, 39, bahkan satu hari 40. Tapi itu hanya mungkin 3-4 hari aja kejadiannya ya, nggak setiap hari gitu ya. Itu boros banget, dan ternyata bukan cuma di Kaspa. Setelah kita cari tahu, di hampir semua market itu crash ya, karena harga Bitcoin itu benar-benar lagi volatil banget dan tidak jelas pada saat itu fundamentalnya ya. Dan hal seperti ini mungkin terjadi. Memang tidak rugi secara pendapatan, tapi kita rugi secara token splitter. Istilahnya kalau dengan 1 liter bensin kita bisa menempuh jarak 40 kilo. Pada saat itu karena terjadi kemacetan atau crash, itu hanya sampai 38 kilo. Itu aja sih, lebih di kerugian yang seperti itu sifatnya. Jarang terjadi sih. Tapi ini salah satu kerugian yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Tapi sekali lagi jarang terjadi, dan tim SPX solusinya itu sudah memberikan antisipasi. Andai suatu saat pool ini bermasalah atau di Kaspa bisa bermasalah, ya kita akan cari pool lain yang sekiranya lebih stabil, lebih profitable. Kemudian risiko yang kedua adalah ketika terjadi mati lampu. Ini adalah risiko yang sering terjadi. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya mati lampu, ya risikonya kita harus kembali ke titik di mana mesin itu ada. Kalau misalnya teman-teman lagi ada di Surabaya, mesinnya ada di Semarang, ya otomatis kita harus pulang dulu ke Semarang. Kecuali kalau orang rumah tahu, bisa. Karena menghidupkan aplikasi, mengkonekkan aplikasi ini tidak harus melulu dengan ponsel, di mana aplikasi pool splitter dan aset digital itu ada. Artinya HP siapapun bisa. Misal teman-teman ketika sedang ada di luar kota, kemudian listrik di rumah mati. Nah, istri di rumah ngabarin, sayang mati lampu nih, mesinnya juga mati. Nah, tapi istri karena sudah paham cara mengkoneksikannya, ya dia tinggal konekin aja sendiri pakai HP perangkat istri yang ada di rumah. Selesai, dan prosesnya paling cuma 20 detik atau 30 detik, nggak lama lah. Itu bisa diatasi dengan cara seperti itu. Yang khawatirnya, kalau misalnya kita di rumah nggak ada orang, jika mati lampu, ya udah selesai. 3 hari off ya, 3 hari nggak mining, yang harusnya mungkin 3 hari dapat lebih dari 20 dolar, ya hari itu kita nggak dapat apapun. Itu resiko yang harus dipertimbangkan. Jadi memang kita harus benar-benar memikirkan tempat di mana mesin ini akan kita simpan. Jangan sampai lost control atau tidak terkontrol sama sekali pemakaiannya. Dari jarak jauh kita tetap bisa memantau ya teman-teman ya, dengan aplikasi Pool Splitter. Saya tunjukin aplikasinya deh. Kebetulan saya sudah download. Contoh aplikasi Pool SPLTR. Nih seperti ini ya. Aplikasi Pool Splitter itu seperti ini. Nanti teman-teman ketika mining akan lihat aplikasinya seperti ini. Tampilan utamanya seperti ini. Dan ini yang kedua, aplikasi aset digital yang tadi sudah saya sampaikan, untuk me-withdraw, mencairkan uang yang ada. Ini mah aplikasi 2 ini bisa kita bawa dan pantau dari manapun selagi ada jaringan ataupun koneksi internet. Yang menjadi kendala adalah ketika mesin mati atau lampu mati di rumah, dimatiin 1 detik aja, tak,
tak kita nyalain lagi, itu dia udah off mining, harus kita konekkan lagi ke wifi. Itu pakai HP siapapun bisa. Itu resiko yang harus dipertimbangkan baik-baik. Kemudian resiko berikutnya, ya mesin ini tentunya mahal dan sensitif dengan yang namanya goncangan, getaran. Jadi harus memang dipastikan jauh dari jangkauan anak-anak kita. Kalau kita punya anak dan jahil, yang namanya anak nggak bisa dibilang jahil juga ya, iseng lah bahasanya, bukan jahil ya, iseng. Nah anak kita iseng megang-megang, nah akhirnya jatuh, nah itu bisa jadi potensi kerusakan. Makanya enaknya pakai wifi, itu bisa dipindahin kemanapun, nggak harus berpacu ke atau berpedoman ke kabelan yang mungkin sifatnya terbatas atau hanya di ruang atau di jarak tertentu saja. Itu di antara risiko yang paling sering terjadi. Kemudian risiko berikutnya, dengan mesin main ini ya rusak. Kalau udah rusak, tapi jangan khawatir. Jika kerusakan terjadi karena sistem atau karena mesin itu sendiri tanpa ada kelalaian kita, tentunya ada garansi yang sudah saya sampaikan. Jadi lebih membuat hati kita menjadi tenang. Insya Allah kalau kerusakan itu terjadi pasti bisa diperbaiki. Ya pertanyaan lagi, kalau mati lampu, uangnya apakah hilang juga? Enggak dong, uang tetap ada. Kalau kita udah dapat ikan 6, ya ketika kita nggak mancing lagi ikan tetap 6. Nah begitu juga di sini, kalau kita udah dapat profit itu yang udah didapatkan itu udah mutlak jadi keuntungan milik kita. Sekalipun terjadi mati lampu, uang tersebut tidak akan hilang. Mesin rusak, uang tersebut juga tidak akan hilang. Uang tersebut tetap ada di wallet atau di dompet digital kita, nggak akan hilang. Ya cuma kita nggak dapat keuntungan lagi aja pada saat itu, tapi uang yang ada itu tidak hilang. Kalau saya mau mining dari sekarang, tapi posisi saya dari jarak jauh, apakah bisa? Sekali lagi, bisa teman-teman. Tinggal teman-teman beli mesin ini dengan cara ditransfer. Nanti mesinnya akan kita nyalakan dari sini dan teman-teman akan kita pandu dari jarak jauh. Jadi teman-teman kalau sudah yakin, sudah percaya, tidak ada ragu lagi, udah mining jarak jauh aja. Mesin tinggal dititip di sini. Teman-teman yang kontrol dan pantau dari jarak jauh. Sekarang juga udah bisa mining langsung 24 jam. Yang penting punya mesinnya dulu. Tinggal ditransfer. Kita nanti akan tunjukkan mesinnya by video call. Nanti kita nyalakan, kita pandu teman-teman melalui WhatsApp. Mining deh. Itu simpel. Dan yang udah hanya memakan proses kalau udah paham 5-10 menit udah langsung bisa mining sejak pembayaran diterima. Masya Allah, enak ya teman-teman. Ini jawaban tambahan buat teman-teman yang bertanya, bisa nggak mining detik ini juga? Kalau saya tinggal di daerah yang jauh atau terpencil atau tidak ada internetnya, tapi saya pengen mining detik ini juga, bisa dengan cara teknis seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Oke, pertanyaan paling terakhir. Ini pertanyaan agak sensitif, terutama bagi orang-orang awam yang sering nanyain, ini duitnya dari mana? Duit orang kah? Duitnya kok bisa dapat duit? Ketuyul tuh. Sering loh. Saya sering diskusi sama teman-teman yang belum pernah ngedenger ada istilah ya. Kalau kita mungkin udah pernah trading, tahu dong ada namanya istilah market. Ya, kalau kita punya trading apa, misalnya saham kayak forex, gold, komoditi dan lain sebagainya, kita tentunya tidak akan bertanya-tanya lagi ya bahwa ada market yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Nah, begitu juga di dalam mining ini ada market atau uang-uang yang kita sebut dengan kripto yang tidak kasat mata namun memiliki nilai. Maka sering sekali ada orang yang mengatakan bahwa uang kripto ini adalah uang tidak bertuan. Apakah benar seperti itu? Saya bahkan sampai mengcompare beberapa sumber yang saya baca. Salah satu sumber bahkan saya combine antara Gemini dengan GPT chart dengan teknologi artificial intelligence. Di situ dijelaskan bahwa mata uang kripto ini memang sering sekali disebut sebagai kesannya dalam tanda kutip mata uang tak bertuan. Ya, tapi sebenarnya ini membutuhkan penjelasan yang lebih detail untuk memahami siapa sebenarnya kepemilikan uang yang di mining tersebut. Pertama kita harus mengetahui karakter tentang uang kripto sendiri. Yang pertama, kripto itu terdesentralisasi, teman-teman. Mata uang kripto itu ya seperti Kaspa, Ethereum, LTC, Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya, itu memang berbeda dengan uang pada umumnya yang ada dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Uang kripto ini dikontrol oleh seluruh yang memiliki jaringan komputer ataupun mesin perangkat untuk mengontrol sekaligus memining uang tersebut. Dalam arti tidak dikontrol oleh satu entitas seperti pemerintah ataupun bank sentral yang memiliki kebijakan moneter
itu sesuatu yang tidak ada pada mata uang kripto. Kemudian yang kedua, adakah pemiliknya? Jawabannya adalah ada. Namun sifat pemiliknya ini adalah anonim atau tidak disebutkan siapa namanya. Ya, jawabannya adalah semuanya yang miners itulah yang memiliki uang kripto tersebut. Setiap unit mata uang kripto ini dimiliki oleh bisa individu, bisa entitas yang sifatnya anonimitas ataupun pseudonimitas. Nah, istilah-istilah ini mungkin jarang didengar oleh beberapa teman-teman yang mungkin baru mengenal dunia kripto. Tapi itulah uang kripto. Dia tidak dimiliki oleh atau dipantau, dikontrol oleh satu entitas tertentu. Namun siapapun berhak dan boleh menggunakannya. Kemudian, apakah ketika kita mining ini kita menambah uang orang lain? Jawabannya tidak. Sebenarnya secara tidak langsung mesin ini mungkin jawaban tambahan aja teman-teman ya, bukan menjadi jawaban pokok ataupun jawaban induk ya. Jadi ketika kita menambang kripto itu kita tidak sedang menambang uang orang lain. Akan tetapi ada uang baru yang mesin ini berhasil ciptakan. Proses menambang ini melibatkan penggunaan perangkat miner ataupun komputer, ya katakan mesin SPX ini, yang nanti ketika seseorang berhasil menambang atau menyelesaikan perhitungan algoritma matematika yang sangat rumit dengan kode-kode tertentu, dan dia berhasil menyelesaikan dan memecahkan teka-teki algoritma dari blockchain atau rantai blok yang ada, maka para miners itu akan mendapatkan sebuah reward ataupun insentif ataupun hadiah. Itulah profit yang kemudian akan diterima oleh setiap miners yang telah memiliki mesin tambang tersebut. Jadi uang kripto ini tidak berasal dari uang orang lain, akan tetapi diciptakan melalui proses penambangan. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah bagaimana daya komputasi mesin yang kita miliki itu sendiri. Itu yang nantinya akan menentukan seberapa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan, termasuk ongkos pengeluaran seperti listrik dan lain sebagainya, karena mesin memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti mesin ASIC yang sudah saya jelaskan, memiliki karakter yang tidak sama dengan mesin seri VGA. Kalau saya sering bikin apa ya teman-teman ya, analogi ya kayak kita nambang emas gitu kan. Kita butuh namanya cangkul, ya mesin inilah cangkulnya. Ya emasnya itu ya dari mana, punya siapa? Emas itu ya ada di tanah. Ya, siapapun pada dasarnya kalau misalnya menemukan emas tersebut, cuma sekarang udah diatur regulasi sama pemerintah ya, soal masalah penambangan itu udah harus ada undang-undangnya. Ya pada dasarnya ya itu adalah milik siapapun yang menemukan dan mencari terus berusaha untuk mendapatkannya. Kita mancing juga di laut itu kan milik siapapun yang mendapatkannya. Itu kurang lebih analogi simpelnya buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam, tinggal googling, itu banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang sumber dari mana uang mining ini berasal ataupun uang kripto ini berasal, dan tentu penjelasannya cukup kompleks. Itu maka kenapa kami membuat workshop ini buat teman-teman sharing lebih dalam ke dapur inti blockchain tersebut atau rantai blok yang super rumit tersebut, untuk mengetahui supaya ada wawasan buat kita bahwa ini tuh bukan uang yang dalam tanda kutip ilegal. Jadi ada 2 L ya, ada legal dan logic. Keuntungannya juga logis, gak gede-gede banget, tapi juga gak kecil-kecil banget. Resikonya bisa dimitigasi. Kemudian yang lebih enaknya juga kripto ini bikin hati kita menjadi tenang. Itu mungkin jawaban singkat yang mungkin saya yakin jawaban ini mungkin belum tentu sepenuhnya menjawab dan memuaskan teman-teman. Tapi jadikan ini sebagai acuan ataupun referensi dasar dengan keterbatasan penjelasan saya, Fikri Habibullah Muharram. Dan teman-teman jika nanti ingin mendapatkan jawaban yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif, nanti teman-teman bisa ngobrol, sharing secara langsung. Tapi itu sekedar, sekali lagi, pembuka cakrawala atau mukaddimah bagi siapapun yang bertanya, ini mesin apa? Dan saya mengucapkan terima kasih teman-teman udah nyimak cuap-cuap saya dari awal sampai akhir. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.